mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama yang akan melakukan wawancara kepada masyarakat terkait toleransi beragama di Desa Karangasem, Wedomartani, Ngeplak, Sleman dalam rangka memenuhi tugas proyek Agama Islam dan Pancasila. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Riza Mutianifa. Saya Rizka Sania Octavia. Saya Dauf Ayu Wulandari. Saya Amanda Eka Menisa Solihah. Saya Listiana Vita. Saya nama Beni. Nama saya Kristina Triyuliantinisi. Oke, namaku Yohanes Hermanja. Kalau di desa ini ada mayoritas Muslim, ada yang Protestan ya, ada Protestan juga ada, kemudian kami sendiri Katolik. Antara Protestan sama Katolik itu juga sama, nggak lebih dari 10 kali ya, yang mayoritas itu Muslim. Pada dasarnya gini ya, kalau untuk hidup kan bukannya aku menghilangkan prinsip agamaku, tetapi untuk hidup kan orang tuh baik saja ya, baik ya. Bagiku toleransi itu bukan menghilangkan apa yang kita percaya. Kadang-kadang orang tuh salah berpikir tentang kayak plural kayak gitu. Aku sadar bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, iya. Tapi pasti setiap kita, misalnya saya Kristen, adik-adik kayak gitu Muslim, pasti tidak pernah menganggap Kristen itu benar. Iya dong, maksud baik iya, ya kan? Paling secara fundamental ajaran kita tuh pasti punya perbedaan. Saya merasa paling benar Kristen, ya kan? Tapi adik-adik pasti menganggap Muslim. Tetapi untuk kehidupan yang baik kan, bagi saya ngomong tentang toleransi itu bukan menghilangkan apa yang kita percaya, tetapi malah toleransi itu ngomong apa yang kita percaya itulah yang menggerakkan bagaimana kita menerima orang lain. Dan kita percaya bahwa basic setiap agama pasti ngomong tentang mengasihi, gitu, percaya mengasihi. Nah, saya orang Kristen, saya percaya mengasihi, tidak mementingkan orang itu harus agama Kristen. Mengasihi, gitu. Keluarga saya ya saya kasih, warga ya saya kasih. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa kontribusi bagi warga itu karena saya percaya agama saya juga mengajarkan hal itu. Tidak memandang yang harus dikasih cuma orang Kristen doang. Enggak, semua agama, karena saya percaya semua orang adalah ciptaan dari Tuhan. Jadi menyatakan semua golongan. Jadi ya tidak menghalangi apapun gitu, berbuat baik saja gitu, pada dasarnya seperti itu. Itu sih sebenarnya begini, itu mungkin mereka belum mengenal, artinya belum mengenal ibu ya, artinya di sini kan. Jadi kami tetap merangkul mereka, kami tidak membuat istilahnya jarak, tidak, kami tetap bagaimanapun juga berusaha untuk mendekati. Misalnya ketika ada kegiatan di mana yang bersangkutan juga hadir, kami menyapa, terus seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Kami menyapa, kami mengajak, bercerita. Jadi bahwa sebenarnya tidak ada apa yang di pikiran dia awalnya itu sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya kita bisa saling berbagi, saling sayang satu sama lain tanpa harus membedakan. Tergantung sekarang kan agama kita, apapun agama kita jalankan sesuai dengan agama kita masing-masing tanpa harus melihat dari sisi mana agama itu. Tetap kita jalankan karena itu urusan masing-masing dengan Tuhan ya. Jadi kita tidak perlulah berkesalahan seperti itu. Bahkan ibuku adalah satu-satunya yang Kristen dari 9 saudara. Kayak gitu. Bapakku di keluarga bapakku juga dari 5 anak dari kakek, yang Kristen 3, yang Islam 2. Jadi dari kecil tuh perbedaan agama, maksudnya Muslim, Kristen kayak gitu tuh tidak menjadi masalah yang besar. Cuma mungkin ada beberapa hal yang
harus kayak penyesuaian. Misalnya ada pertemuan keluarga di minggu, pasti juga kita agak harus mengatur waktu gimana ke gereja kayak gitu. Nah, mungkin hal-hal kecil seperti itu aja, tapi secara keseluruhan tidak pernah ada konflik yang seperti apa. Selalu kita menyempatkan waktu ketika memang ada momen, ada misalnya contoh ada syawalan ya. Nah, syawalan itu kita habis lebaran kan biasanya kita, nah itu saya dan bapak ini pasti kita udah jadwal kita jam segini nanti ada syawalan kita, jadi udah mempersiapkan diri untuk hadir juga, ikutin gitu kan di sana. Selain itu kalau itu misalnya ya pokoknya pas ada acara yang di masjid itu kadang-kadang kita ikut juga gitu. Kita ikut, jadi itu untuk menambah pengetahuan juga sebenarnya. Jadi bukan membuat kita untuk perbedaan itu tidak, cuman seperti ini, jadi kita juga ikut belajar sebenarnya agama Islam juga sebenarnya seperti ini ternyata tidak beda jauh dengan yang kami pada istilahnya agama yang kami anut. Sama-sama itu saling mengasihi, saling menyayangi, berbagi, yang seperti itu. Jadi intinya tuh kami selalu menyempatkan diri untuk hadir. Justru malah seneng ya Bu? Ya senang, malah kita kayak kita bisa berkumpul bersama saudara-saudara, biar saling kenal. Itu memang kayaknya indah sekali. Ya kalau saya nggak diemin aja, emang gue pikirin. Yang penting bahwasanya sebetulnya orang beragama itu adalah iman kita kepada yang di atas. Yang Muslim ya silahkan jalankan imannya dengan benar, yang Kristen juga ya, yang Katolik ya sama, itu aja intinya. Pengalaman saya selama ini nggak ada ya, saya belum pernah dikritik. Kamu di Katolik nggak ada. Kelihatannya di lingkungan saya profesi maupun lingkungan saya kerja dulu sampai sekarang tinggal di sini nggak pernah itu saja. Ya kalau di WA banyak, gitu. Di medsos banyak. Emang gue pikir gitu aja kalau di medsos. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Ya sama kok, di sini toleransinya bagus. Nggak ada yang selama ini pengalaman selama 10 tahun tinggal di sini kali hampir 10 tahun. Nggak ada sih yang menyinggung. Yang galak Pak RT ya. Jadi Pak RT baik. Pak RT bagus, Pak RW bagus, Pak Dukun juga bagus, jadi kita sama menghormati aja. Terima kasih kepada Bapak sudah Ya. sudah bersedia kami wawancarai terkait toleransi beragama. Mungkin ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua, dan kita juga harus menyadari bahwa toleransi beragama itu juga amat sangat penting di lingkungan bermasyarakat. Saya punya keluarga nggak hanya Katolik loh. Kita ada ya. Kakak saya tertua Muslim, bahkan kakak yang nomor 3 anaknya bercadar. Tapi kita kalau ketemu ya biasa aja. Terus ada lagi keluarga saya yang beragama Buddha, Hindu ada. Terus satu lagi yang lainnya Kristen ya. Kalau saya Katolik, ada adik Kristen, kemudian kakak juga ada pendeta. Tapi di keluarga saya tadi itu Pancasilais. Jadi benar-benar indah ya toleransi itu. Yang tertua itu Muslim, yang nomor 2 pendeta, yang nomor 3 Muslim, yang nomor 4 Protestan, nomor 5 saya Katolik, nomor 6 Protestan, nomor 7 Protestan. Ya. Toleransi itu memang sangat penting sekali, apalagi kita hidup bermasyarakat di tetangga terutama dengan kita yang minoritas begini ya, itu sangat penting karena ketika kami mengalami kesulitan ataupun nanti ada saudara, kita bisa saling membantu. Itu yang penting karena kita hidup itu tidak bisa sendiri. Nah, kita tidak bisa hidup sendiri dan kita harus terima di mana kita hidup. Di lingkungan ini kita harus menerima keadaan seperti ini dan bagaimana kita bisa beradaptasi, menyesuaikan diri sehingga semuanya berjalan baik, tidak ada masalah di antara kita gitu. Jadi ya saya kira kita memang harus toleransi itu kayaknya suatu modal untuk kita
kedepannya itu bisa tetap guyup, tetap rukun, bisa ada persoalan yang di desa ini mungkin bisa kita sama-sama selesaikan gitu kan, jadi lebih enak lah daripada kita harus merasa ini lebih benar, ini lebih benar. Saya kira nggak ada yang diingat semuanya sama, semuanya benar, semuanya betul gitu. Pengalaman apa ya? Pengalaman toleransi. Kayaknya ya kalau ini aja sih, untuk toleransi misalnya kalau pas kami ada ibadah di sini itu kan saya kira tetangga-tetangga juga artinya mendukung kami dengan kadang-kadang malah perlu apa misalnya pas nanti kan Pak D sebelah nanti kan Pak D ya jadi karena Pak D kita pinjam untuk kita ibadah di sini, terus misalnya kursi kita, jadi itulah pengalaman toleransi yang sangat besar sehingga dan ketika kita melaksanakan ibadah juga masyarakat atau warga di sini juga mendukung kami, tidak ada masalah gitu, jadi semuanya berjalan baiklah gitu. Tidak. Tadi aku jelasin bahwa toleransi itu bukan menghilangkan kepercayaan yang kita punya ini, menghilangkan kepercayaan untuk kita berbaur, tapi toleransi itu malah kepercayaan kita lah yang menggerakkan kita untuk menerima orang yang berbeda dengan kita. Itu toleransi. Jadi basicnya tuh bukan di toleransinya, basicnya tuh di apa yang kita percayai gitu. Nah, aku tuh punya pengalaman kecil gitu. Aku tuh kecil, hidup juga waktu kecil di kotaku di Solo gitu. Aku tuh nggak pernah boleh main bola sama anak-anak kamu, karena aku Kristen. Aku ngalami hal itu gitu. Ada beberapa juga kejadian sekolah Kristen kayak gitu. Yohanes tuh kan nama Kristen banget ya. Wah, udah diajak. Nah, kecil tuh aku ngalami banyak hal itu. Cuma itu mungkin tidak terlalu membekas, tetapi membuat aku tuh berpikir gitu loh, tentang kehidupan masyarakat. Akhirnya aku belajar tentang kekristenan, aku sekolah kitab, aku belajar kayak gitu. Pada awalnya aku memang melihat semua itu sama. Tetapi pada akhirnya setelah aku belajar memang aku tidak melihat hal yang sama di antara agama-agama itu. Tetapi dari situ aku malah sadar bahwa perbedaan itulah yang membuat kita tuh harus berjumpa. Nah, akhirnya dari situ tuh aku dulu sering, yaitu yang di Jogja ini ada namanya Forum Jogja Damai gitu. Memang ini sedang vakum gitu. Dulu kami mendirikan itu karena ada konflik-konflik dulu zamannya, yaitu Pilkada Jakarta itu kan cukup intens ya, polarisasi agama di Indonesia kayak gitu, apalagi itu berdampak juga ke Jogja seperti itu. Terus ada hal-hal banyak terjadi. Nah, itu kami bikin Forum Jogja Damai, teman Kristen, Muslim, Hindu ada, Buddha ada, aliran kepercayaan ada, Ahmadiyah ada. By the way, aku pernah ngisi Idul Adha, waktu itu tuh Idul Adha di masjid di Piri. Jadi aku diundang untuk menyampaikan perspektif Kristen tentang kurban kayak gitu. Jadi ada ustadz juga dari Muslim. Satu itu. Yang kedua juga pernah di situ juga, waktu itu tuh Natal dengan Maulid Nabi Muhammad itu dekat bulan Desember. Nah, mereka ada acara, jadi waktu itu Maulid Nabi Isa dan Maulid Nabi Muhammad. Aku diundang di sana. Ya, aku ngomong apa yang menjadi pandanganku sebagai orang Kristen, di mana keselamatan tuh melalui Kristus saja, melalui Yesus saja. Aku menjelaskan dengan seperti itu. Aduh, akhirnya anak-anaknya pada tanya, lah Yesus tuh Tuhan ya? Aku menjawab dengan bercanda. Tetapi memang aku straight apa yang aku percaya ini gitu. Dan aku menjelaskan dengan baik gitu. Sama halnya kayak yang tadi di awal aku ngomong gitu, bahwa kita ini tidak mungkin sama kayak gitu secara fundamental gitu. Kalian akan sangat percaya dengan keislaman kalian, dan aku juga sangat percaya dengan kekristenanku. Tetapi itu tidak mengubah kita sebagai manusia yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya gitu. Cukup aneh nih, karena aku percaya gini, dalam kekristenan itu diajarkan untuk radikal. Nah, kita harus membedakan kata radikal dengan ekstremis. Ini yang sering kali aku ajukan ke teman-teman Muslim juga. Waktu itu aku ngomong sama Habib Jafar. Kita memang sering kali takut sama kata radikal. Karena kalau udah Islam radikal misalnya gitu kan udah konotasinya pasti kesana lah kayak gitu. Tapi bagi kami orang Kristen, radikal itu penting. Radikal itu dalam bahasa Latinnya itu artinya radik, artinya adalah kembali ke akar. Radikal itu dari bahasa Latin radik yang artinya kembali ke akar.
Nah, akar kita kan kitab suci kita ya. Aku percaya kitab suci kalian kan mengajarkan tentang kasih kan. Iya. Kan Allah lil apa? Lil alamin kayak gitu, Allah yang Maha Pengasih dan yang kayak gitu. Kalau kita kembali kepada kitab suci kita, pasti kita mengerti bahwa Allah kita tuh kasih gitu, dan Alkitab juga mengajarkan tentang kasih gitu. Sehingga akhirnya orang tuh semakin radikal, dia harusnya semakin ngerti tentang agamanya. Bahasaku gini, kekristenan tuh harus semakin eksklusif sehingga bisa hidup inklusif. Karena kasih itu inklusif. Tapi kita bisa ngerti kasih gimana? Ya kita harus belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kita harus ngerti Tuhan kita kayak gimana dengan sungguh-sungguh. Akhirnya waktu itu kita sadar, oh Tuhan kita tuh kayak gini. Akhirnya kita bisa inklusif. Jadi aku selalu ngajarin anak-anakku dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, jangan malu kamu jadi orang Kristen. Malah harus semakin eksklusif, semakin radikal, semakin ngerti tentang ayat Alkitab, belajar sungguh-sungguh sama Alkitab. Nah, kamu pasti akan menemukan bahwa hidupmu pasti akan inklusif dengan orang-orang. Aku diajak debat, aku mau. Misalnya debat Islam Kristen, mau, ayo gas kayak gitu. Untuk akademis ya, karena aku belajar dengan sungguh-sungguh. Tetapi aku sadar hidupku tuh diubahkan oleh Tuhanku untuk inklusif, bisa hidup bersama dengan teman-teman yang berbeda pandangan. Bukan hanya Muslim, Ahmadiyah, waktu itu yang ngomong di Ahmadiyah kayak gitu, tentang hal seperti itu. Jadi bagiku toleransi itu bukan menghilangkan kepercayaan kita. Toleransi itu malah ngomong tentang kita memegang kepercayaan kita yang menggerakkan kita bisa menerima orang lain yang berbeda dari kita. Jadi toleransi itu bisa dari diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapi orang lain, lingkungan masyarakat. Iya, kayak gitu. Jadi toleransi itu berasal dari diri kita. Toleransi itu bukan pluralis. Aku tuh setuju bahwa Indonesia plural, majemuk. Tapi aku tidak percaya dengan pluralisme. Karena pluralisme itu mematikan bagiku ya, mematikan kepercayaan kita masing-masing yang sebenarnya itu mengajarkan kita tentang siapa Allah kita sebenarnya.